Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wal azizul alim al-ghafur. Dalam kesempatan video kali ini akan kami syarahkan, menjelaskan sedikit di makalah yang disampaikan oleh kelompok Sadraka berkenaan tentang hadis maudhu dan permasalahannya sebagai tugas akhir atau ujian akhir semester ulumul hadis. Pengertian hadis maudhu secara bahasa, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti al-isqat, menggugurkan, atau at-tark, meninggalkan, al-iftira' wal ikhtilaq, mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara istilah hadis maudhu adalah sesuatu yang diciptakan dan dibuat-buat lalu dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara dusta. Menurut pendapat ulama seperti Imam An-Nawawi dalam kitab studi ilmu hadis karya Muhammad Nur Ikhwan, hadis maudhu adalah hadis yang diciptakan dan dibuat-buat. Definisi hadis maudhu terdapat dalam buku studi ilmu hadis karya Muhammad Nur Ikhwan, dikemukakan oleh Subhi As-Salih yang menyatakan bahwa hadis maudhu adalah suatu berita yang diciptakan oleh para pembohong, kemudian mereka sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya mengada-ngada atas nama beliau. Adapun dasar munculnya hadis maudhu sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab studi hadis karya Dr. Idri, bahwa latar belakang munculnya hadis maudhu sebagaimana yang sudah dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, membuat hadis-hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Dari uraian penjelasan bahwa dapat disimpulkan bahwa hadis-hadis bermasalah kategori palsu sudah ada sejak masa Sayyidina Ali menjadi khalifah, ya, karena sementara hadis-hadis dhaif lain statusnya lebih ringan, dimungkinkan terjadi sebelum masa itu, terutama setelah Nabi wafat. Faktor-faktor penyebab pemalsuan hadis: pertama, pertentangan politik. Perpecahan politik di kalangan umat Islam dimulai sejak masa Ali bin Abi Thalib berdampak negatif terhadap keberadaan hadis Nabi dengan dibuatnya hadis-hadis palsu untuk mendukung, ya, praksi-praksi golongan partai-partai di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian sebab faktor kemungkinan hadis palsu, usaha kaum zindiq, golongan yang sangat benci Islam baik sebagai agama maupun sebagai dasar pemerintahan. Oleh karena itu mereka melakukan pemalsuan hadis dengan tujuan untuk menghancurkan agama Islam dari Islam itu sendiri. Golongan yang ketiga, asabiyah, yakni fanatik kebangsaan, ta'assub, ya, fanatik kebangsaan, kekabilahan, kebahasaan, dan fanatik keimanan, sehingga menolak semua yang dibawa oleh Islam. Kemudian yang keempat, faktor penyebab pemalsuan hadis, yaitu untuk memengaruhi kaum awam dengan kisah dan nasihat. Nah, ini kelompok yang terjadi di zaman dahulu dan bisa jadi terjadi di zaman sekarang. Jadi kelompok ini melakukan pemalsuan hadis bertujuan untuk apa? Memperoleh simpati dari pendengarnya, sehingga mereka kagum melihat kemampuannya. Seperti orang-orang yang membawakan satu hadis Nabi tentang bahwa berjalan di atas air merupakan satu karamah, yang itu pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menisbatkan, tidak pernah berbicara tentang itu. Tetapi ada orang-orang jahil yang menisbatkan itu kepada Nabi, sehingga jemaah, audiens, pendengar, jemaahnya, muridnya menjadi bangga, menjadi takjub dengan sang guru. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang memalsukan hadis, menyandarkan satu ucapan kepada Nabi dengan tujuan untuk mendapat penilaian baik dari orang. Kemudian perselisihan dalam fiqih dan ilmu kalam. Munculnya hadis-hadis palsu dalam masalah fiqih dan ilmu kalam berasal dari para pengikut mazhab yang didorong sikap fanatik serta ingin menguatkan mazhabnya masing-masing. Jadi
perselisihan dalam fikih ini ketika para pengikut mazhab atau sahabat-sahabatnya dalam mazhab memaksakan diri untuk membenarkan mazhabnya sendiri sehingga tidak mau bertalfiq, tidak mau menggabungkan mazhab atau tidak juga menghormati mazhab. Mereka lupa bahwa dalam satu kaidah usul fikih dikatakan fil asli wahidun wa fil far'i mukhtalifun, bahwa dalam perkara usul satu tapi dalam perkara furu'iyah, di dalam hal ini mazhab beraneka ragam. Ya. Yang keempat, faktor penyebab hadis maudhu' membangkitkan gairah beribadah tanpa mengerti apa yang dilakukan. Banyak di antara ulama membuat hadis palsu dengan asumsi bahwa usahanya ini merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjunjung tinggi agamanya. Salah satu yang pernah dibahas oleh para ustadz, para ulama kita, salah satu hadis man faraha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Ini satu ungkapan yang tidak bisa dinisbatkan kepada Nabi, karena mungkin dalam beberapa penjelasan ulama mereka tidak sampai atau tidak mengetahui bahwa Nabi pernah mengatakan itu. Yang ketujuh, faktor-faktor penyebab timbulnya hadis maudhu' karena menjilat penguasa, mencari perhatian dengan penguasa. Ya, terjadi pada masa Bani Abbasiyah. Para pembuat hadis yang sebagian ulama yang jahat berusaha mencari muka kepada para penguasa dengan harapan bisa memperoleh fasilitas dari mereka, sehingga mereka mentalbis, menyampurkan antara hak dengan yang batil. Sedangkan Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan membuat hadis palsu ada mungkin nilai positif, nilai negatif. Adapun alasannya perlu ditegaskan bahwa membuat hadis palsu merupakan perbuatan tercela. Yang terakhir, cara mengetahui hadis maudhu', antara lain pertama tanda-tanda pada sanad. Tanda-tanda kemaudhu'an hadis terlihat pada sanad. Pertama, atas dasar pengakuan para pembuat hadis palsu, sebagaimana pengakuan Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam bahwa dia telah membuat hadis tentang fadilah membaca Al-Quran surat demi surat, Qiyas bin Ibrahim dan lain-lain. Kedua, bahwa perawi tidak mungkin bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai gurunya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Ma'mun ibn al-Ahmad al-Harawi yang telah mengaku mendengar hadis dari Hisham bin Hammar, padahal sebenarnya mereka tidak pernah bertemu. Ketiga, perawi itu terkenal sebagai seorang pendusta. Hadisnya tidak diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercaya. Keempat, keadaan perawi itu sendiri adanya dorongan membuat hadis. Dan juga diketahui bahwa hadis maudhu' dengan memperhatikan keadaan-keadaan qarinah yang mengelilingi perawi kala ia meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian dilihat dari tanda-tanda matan. Ya, dari segi matan, lihat dari ciri yang pertama, maknanya rusak. Ibnu Hajar menerangkan bahwa kejelasan lafal ini dititik beratkan pada kerusakan arti, sebab periwayatan hadis tidak harus bil lafzi, tetapi ada yang bil makna. Kedua, terdapat kerancuan pada lafaz yang diriwayatkan. Artinya apabila ada lafaz tersebut dibaca oleh seorang ahli bahasa, dia akan mengetahui bahwa hadis tersebut adalah palsu dan bukan berasal dari Nabi. Ketiga, matanya bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis yang lebih kuat atau ijma', seperti contoh hadis di bawah yang menyebut firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan contoh hadis maudhu', waladuz zina la yadkhulul jannah illa sab'ati abna. Anak hasil zina tidak masuk ke surga hingga 7 keturunan. Ya, sebenarnya hukum yang di atas ini dikehendaki hadis itu diambil dari kitab At-Taurah, kitab Nabi Musa alaihissalam. Keempat, matanya menyebutkan janji sangat besar atas perbuatan yang kecil atau ancaman yang sangat besar atas perkara yang kecil. Kelima, matan hadis tersebut mendukung mazhab perawinya, sementara perawi tersebut terkenal sebagai orang yang sangat fanatik terhadap mazhabnya. Keenam, menyalahi hakikat sejarah yang terkenal di masa Nabi SAW. Ketujuh, menerangkan urusan yang menurut seharusnya kalau ada dinukilkan oleh orang kafir. Yang terakhir, upaya penyelamatan ya daripada hadis maudhu',
Pertama, memelihara surat hadis, belajar secara talaqi langsung kepada guru. Ya, boleh kita meminta ijazah sanad atau melihat sanad sang guru supaya tidak ada syak keraguan di antara murid dan sang guru. Menerangkan keadaan para perawi, kemudian mengetahui tokoh-tokoh yang melakukan pemalsuan hadis, kemudian adanya studi kritik rawi yang lebih konsentrasi sifat kejujuran dan kebohongan. Kemudian meningkatkan kesungguhan dalam meneliti hadis, mengetahui kriteria hadis-hadis maudhu', menyelidiki dan membasmi kebohongan yang dilakukan terhadap hadis, dan membuat kaidah-kaidah untuk menentukan hadis maudhu', maupun membuat kitab khusus yang memuat hadis-hadis maudhu', seperti kitab Al-Mawdu'ul Kubra karya Abdul Fali Abdul Rahman Ibn Al-Jauzi. Dapat kita ambil bahwa sepeninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan waktu yang baik bagi kelompok tertentu untuk membuat hadis palsu yang dinisbatkan kepada Rasul. Pemalsuan hadis ini tidak hanya dilakukan oleh Muslim saja, tapi mereka orang-orang non-Muslim untuk apa? Untuk menghancurkan Islam, merusak Islam. Agar kita dapat membedakan antara hadis maudhu' dan ghairu maudhu', maka para ulama menentukan kaidah-kaidah untuk mengetahui hadis-hadis maudhu' serta cara pengelamatannya. Dengan upaya tersebut diharapkan kita semua bisa menilai dan membedakan kualitas suatu hadis. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih, minta ikhlas, minta ridha, minta halal dunia akhirat. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.